warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan menjelaskan bagaimana dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Mula terjadinya COVID-19. Pandemi COVID-19 merupakan virus corona yang berasal dan pertama kali muncul di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Diduga COVID-19 ini berasal dari hewan kelelawar dan ditelusuri orang-orang yang terinfeksi virus ini adalah orang-orang yang memiliki riwayat pernah mengunjungi pasar basah, makanan laut, dan hewan lokal yang ada. Bagaimana virus COVID-19 bisa terjadi di Indonesia? Dan di Indonesia, kasus ini pertama kali ditemukan pada warga Depok, Jawa Barat. Diketahui pasien positif corona ini tertular dari seorang warga negara Jepang yang sempat berkunjung ke Jakarta, dan pemerintah kembali memperbarui data terkait jumlah kasus COVID-19 di Indonesia yang pasien pertamanya diumumkan pada 2 Maret 2020 lalu. COVID-19 yang terjadi di Indonesia hingga Kamis tanggal 9 bulan 4 2020 pada pukul 12 tepat waktu Indonesia Barat. Juru bicara pemerintah untuk penanganan kasus virus corona, Ahmad Yuryanto, menyatakan secara total ada 3.293 kasus COVID-19 di tanah air. Dengan demikian, adanya penambahan 337 pasien di dalam 24 jam terakhir yang terjadi dari seluruh rumah sakit di Indonesia. Dan kasus kematian COVID-19 bertambah menjadi 40 orang. Kini, total kasus kematian COVID-19 menjadi 280 kasus, dan kabar baiknya terdapat 30 pasien yang dinyatakan sembuh. Kini total pasien yang dinyatakan sembuh ada 200 orang. Mana penularan COVID-19 terjadi? Virus corona menular lewat lendir atau yang lebih dikenal dengan droplet manusia positif COVID-19 yang meloncat ke manusia negatif COVID-19, dan lendir itu terciprat saat manusia positif COVID-19 bersin, batuk, atau berbicara lalu terkena orang lain yang negatif COVID-19. Dan virus corona ini juga penularannya paling banyak terjadi melalui penyebaran mandiri COVID-19, yaitu di mana warga negara berperan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, di mana pemerintah telah menginstruksi setiap masyarakatnya untuk melakukan social distancing atau tidak keluar rumah apabila tidak berkepentingan. Lalu para pekerja juga dihimbau untuk melakukan kerja dari rumah atau work from home, serta masyarakat juga dihimbau agar selalu menjaga kebersihan dengan cara mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir apapun. Lalu terdapat langkah-langkah dari pemerintah dalam menjaga terjadinya COVID-19, yaitu menyediakan beberapa unit travel scanner di pintu-pintu kedatangan pada bandara internasional yang ada di Indonesia. Lalu pemerintah juga melarang penerbangan maskapai ke China, serta 238 WNI dari China telah diobservasi dan dievakuasi di Natuna, Kepulauan Riau. Lalu mengimbau masyarakat agar mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur di rumah masing-masing. Itu sendiri merujuk oleh fatwa dari MUI, dan bentuk-bentuk ibadah lainnya oleh agama masing-masing agar dilakukan di rumah masing-masing. Lalu masyarakat juga dihimbau untuk tidak mudik lebaran karena itu sangat berpengaruh, dan itu tuh dilakukan untuk mencegah para orang tua yang rentan sekali tertular COVID-19. Itu sendiri dirujuk oleh Menteri Agama. apa
apakah pengaruh COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia mengatakan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat mencapai 23%. Dalam situasi terburuk pun bisa menjadi min 0,4%. Penyebab terjadinya ialah menurunnya tingkat konsumsi dan investasi masyarakat pada ruang lingkup rumah tangga ataupun ruang lingkup pemerintahan. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih dampak COVID-19 bagi industri di Indonesia. Yang pertama UMKM atau usaha mikro kecil menengah. Hal ini disampaikan sendiri oleh Ketua Asosiasi UMKM yaitu Ihsan Ingatuban yang menyatakan bahwa physical distancing yang dikeluarkan pemerintah Indonesia tentu membuat orang-orang tetap di rumah dan tidak keluar untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Salah satu yang menghilang dari rutinitas yaitu tidak berbelanja keluar rumah melalui UMKM yang ada. Hal ini tentu membuat UMKM kesulitan dalam membayar biaya yang ada, seperti gaji dan honor pekerja, serta biaya operasional dan non-operasional lainnya. Yang kedua, pariwisata. Apa dampak lain dari anjuran physical distancing? Tentu yang ada di benak kalian, yaitu tidak dapat jalan-jalan dan traveling. Agen perjalanan, hotel, transportasi, pemandu wisata, hingga restoran pun terkena dampak dari COVID-19 ini. Tidak hanya kamu sebagai turis lokal, anjloknya angka turis mancanegara juga merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Yang ketiga, manufaktur. Menjelang Ramadan, umumnya dunia manufaktur mengenjot industri karena naiknya permintaan masyarakat. Sayangnya, karena COVID-19 ini, manufaktur tidak bisa melakukan hal itu dan memaksa perusahaan manufaktur untuk menurunkan produksinya. Sehingga ada pekerja harian yang diminta untuk libur bergantian, yang mengakibatkan pendapatan mereka berkurang setengahnya. Bahkan terancam tidak dapat bekerja lagi. Apakah COVID-19 mempengaruhi nilai rupiah? Ya, tentu. COVID-19 mempengaruhi nilai rupiah. Ini dikarenakan investor panik sehingga terjadi apa yang disebut pembalikan modal atau capital outflow. Selama periode terjadinya pandemi ini di antara Januari dan April 2020 telah terjadi capital outflow dalam portofolio investasi Indonesia yang jumlahnya mencapai 167,9 triliun. Capital outflow yang kemudian terjadi di seluruh dunia termasuk Indonesia yang juga menjadi penyebab pelemahan nilai tukar rupiah, didorong kepanikan global yang mengakibatkan semakin cepatnya penyebaran wabah COVID-19 di berbagai dunia. Pertanyaannya sekarang, kapan ekonomi akan membaik? Yang pertama, cepat. Dilansir dari CNBC, untuk wilayah Asia Pasifik, ekonomi akan pulih dengan sendirinya ketika wabah corona mereda. Hal ini terjadi karena sebenarnya melesunya ekonomi bukan karena krisis ekonomi itu sendiri, melainkan masalah kesehatan masyarakat. Nah, apabila virus corona menghilang, maka angka permintaan konsumen akan naik kembali. 2. Pelan. Bagaimana jika virus ini tidak segera pulih? Dilansir dari World Economic Forum, konsultan McKinsey & Company menyampaikan pulihnya ekonomi baru bisa dimulai dari kuartal ketiga tahun 2022 dan benar-benar pulih pada tahun 2023. Untuk Tiongkok, ekonomi akan mulai pulih di kuartal kedua 2021, Amerika kuartal pertama 2023, Eropa kuartal ketiga 2023, dan dunia secara global pada kuartal ketiga 2022. Nah, kita semua tentu berharap pandemi ini segera berakhir. Jika itu terjadi, kita bisa kembali melakukan rutinitas seperti biasanya.
Baiklah, inilah akhir dari presentasi kami. Semoga apa yang saya dan teman-teman saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan dan patuhi peraturan pemerintah untuk meminimalisir penyebaran virus corona di Indonesia. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.